pandangan mata kalian dengan bulan itu terhalang oleh awan mendung. Fakammilul iddata, fakammilu, maka sempurnakanlah oleh kalian al-iddata atas bilangan bulan tersebut salatina menjadi 30 hari. Wala tastaqbilu syahra istiqbalan, dan jangan kalian menghadapi bulan itu dengan mempercepatnya atau mendahuluinya sebelum kalian menyaksikan bulan atau hilal tersebut. Jadi bilangan bulan dalam hitungan hijriah itu 29 atau 30 hari. Pelaksanaan ru'yatul hilal itu di tanggal 29. Kenapa kok tidak menggunakan hisab saja? Jadi ada ajaran di dalam ajaran agama Islam itu yang tauqifi. Tauqifi itu caranya sudah diajarkan oleh Rasul dan tidak bisa dirubah. Contoh sholat, ya. Contoh sholat Jumat, khutbah dulu 2 kali, kemudian sholatnya 2 rakaat. Tiap rakaat rukuknya 1 kali, i'tidal 1 kali, maka jangan dirubah. Jangan dirubah sholat Jumatnya menjadi rukuknya 2 kali, i'tidalnya 2 kali. Jadi seperti sholat gerhana. Ya, barangkali, oh saya kan anggota MUI, kalau saya boleh dong. Contoh begitu, nggak bisa walaupun anggota MUI. Atau siapapun, nggak bisa dirubah. Seperti upaya perubahan undang-undang dasar gitu. Tidak bisa dirubah, itu tauqifi, ya, tauqifi. Adzan juga sama. Jadi nggak bisa adzan pada saat hayya 'alal shalah diganti menjadi hayya 'alal jihad. Jamaah ngikutin hayya 'alal jihad pada pegang pedang azan. Nah, ini jelas bid'ah kalau yang seperti itu, ya. Jangan salah, jangan kebalik. Hal yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Akhir zaman begitu. Ada hal yang tauqifi, termasuk seperti zakat fitrah. Itu secara jumlahnya itu tauqifi, menggunakan mud. Akan tetapi ketika dikonversi dengan hitungan yang lain, mungkin pada saat terjadi konversi itu di setiap daerah, konversinya, alat konversinya mungkin berlainan. Jadi akan beda sedikit, tidak masalah. Karena dulu pakainya mud. Ketika kita juga mengkaji hadits Rasul bahwa zakat fitri itu menggunakan, Rasul senantiasa menggunakan kurma ataupun gandum. Maka bagaimana kita sekarang pada saat zakat fitri menggunakan uang, apalagi sistem transfer? Ada nggak zaman Rasulullah zakat pakai transfer? Ada nggak? Nggak ada. Oke lah, jangan zakat fitri, tapi zakat mal. Zakat mal. Boleh nggak transfer sistemnya? Boleh nggak? Ayo belajar pinter. Zaman Rasul memerintahkan orang-orang, para sahabat, zakat fitri pakai apa? Pakai kurma ataupun gandum. Dan yang dilakukan oleh Rasul pakai kurma dan gandum. Nah sekarang orang Blok M sini, orang Indonesia, orang Karawang, kalau zakat fitri pakai apa? Beras. Ada nggak Rasulullah zakat fitri pakai beras? Pernah nggak haditsnya ada gitu, barangkali riwayatnya barangkali dari riwayat Mang Asep, Rasulullah zakat fitri pakai beras, ada nggak? Nggak ada, ya. Nah, konteks ini akan dirujuk kepada qiyas nantinya. Akan dirujuk kepada qiyas. Maka perujukan kepada qiyas, peristimbatannya, penetapan hukumnya oleh para ulama,
ini masuk kategori ijtihadi. Masuk kategori ijtihadi. Karena andaikan harus menggunakan kurma, kemudian menggunakan gandum, tidak semua wilayah negara makanan pokoknya berupa kurma dan gandum. Wilayah kita yang makanan pokoknya ada yang beras, ada juga yang jagung. Mungkin di Madura dulu kan juga sampai sekarang masih banyak yang menggunakan jagung. Nasi jagung kan ada kan? Jadi macam-macam. Maka yang dimaksud itu adalah bahan makanan pokok. Ini kategorinya ijtihadi. Tapi pelaksanaannya dengan jumlah tertentu itu namanya tauqifi. Ya. Kita sholat, pelaksanaan sholat itu tauqifi. Akan tetapi pakai bajunya, menutup auratnya, boleh pakai gamis, boleh pakai jubah, boleh pakai bajunya si kokoliong. Nah, ini kan banyak yang pakai baju kokoliong ini kan, asal jangan liong tai saja. Baju koko itu kan baju orang Tiongkok sebetulnya, yang ternyata dibawa ke Indonesia. Kemudian diadopsi, dipakai, nyaman, dipakai untuk sholat. Malah sekarang seolah-olah menjadi pakaian khas untuk ibadah orang Muslim. Padahal dulunya bukan orang Muslim itu yang pakai, yang bawa ke Indonesia. Tapi boleh tidak? Boleh. Kemudian kain batik, walaupun batiknya batik Bali, pakai hitam putih, yang sholat seragam kabeh pakai kotak-kotak, catur, hitam putih, tapi sholat boleh nggak kira-kira? Kalau di Bali buat ngebungkus pohon, kalau di kita buat ngebungkus kakok gitu kan, buat ngebungkus aurat, buat sholat, sah apa tidak? Pakai kain batik, sah apa tidak? Maka cara menutup aurat, metodenya itu ijtihadi. Imamah itu sunnah. Secara tauqifi imamah sunnah. Jangan ikuti orang yang mengatakan imamah ini ngikuti pendeta Hindu. Katanya imamah ini apa, itu kain diikatkan di kepala, kayak orang sakit kepala aja, ngikutin pendeta Hindu. Orang yang mengatakan demikian mereka ingkarus sunnah, mengingkari sunnah. Jadi jangan diikuti, dan cukup kita menjadi saksi mereka bukanlah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, tapi mereka ahlul fitnah wal bid'ah wal ghibah wal gagabah. Dibohong. Mereka dusta. Imamah ini secara tauqifi penggunaan kain yang diikatkan di kepala, niat ittiba kepada Rasul sunnah. Tapi metodenya bisa berbeda-beda. Ada yang menggunakan sejarik kain 2 jengkal kali 2 jengkal diikatkan di kepala jadi barang bang semplak parekos jengkol, ya. Kalau niatnya ittiba kepada Rasul, pakai imamah yang pakai barang bang semplak parekos jengkol, blangkon dan semacamnya, itu juga akan mendapatkan fadilah sunnah. Maka metode seperti itu masuk ranah ijtihadi. Paham ya? Ada tauqifi, ada ijtihadi. Maka dalam hal penetapan waktu puasa Ramadan ataupun Syawal, Lebaran, dan penetapan bulan-bulan Hijriah lainnya, itu secara tauqifi menggunakan metode ru'yatul hilal. Ada orang yang mengatakan di zaman Rasul itu mereka itu tidak mengerti tentang astronomi. Kata siapa? Ya, ilmu astronomi saat itu juga banyak digunakan oleh mereka. Bahkan ilmu astronomi ini sudah ada sejak zaman sebelum Masehi juga sudah ada. Orang-orang Mesir menggunakan ilmu astronomi dan banyak yang tepat juga. Dan perhitungan bulan sebelum Rasul lahir juga sudah dipakai. Sudah ada penamaan bulan juga sudah ada sebelum Rasul lahir. Jadi itu bukti bahwa mereka juga mengerti ilmu astronomi.
Walaupun mereka disematkan dengan istilah ummi, tetap saja berlaku sejak zaman dulu ilmu astronomi di kalangan mereka. Dan ini merupakan tauqif. Akan tetapi cara melihat hilal bisa pakai teleskop yang manual. Teleskop yang manual boleh juga dengan teleskop digital yang dihubungkan dengan komputeristik, sehingga kadang kita tidak perlu nyurang-nyurang ngeker-ngeker begini, enggak. Cukup lihat di layar dan akan ada rekamannya. Sepanjang upaya menyaksikan hilal akan direkam. Boleh menggunakan itu juga. Boleh di pinggir laut, boleh di atas masjid, di gedung, boleh di atas gedung yang tinggi, di kita boleh, tidak masalah. Walaupun di zaman Rasul tidak ada rumah bertingkat-tingkat sampai 14 lantai. Jadi ada tauqifi, ada ijtihadi. Maka penggunaan hisab itu ijtihadi. Kenapa ijtihadi? Bagi orang yang ada di pedalaman, di pelosok, tidak mampu untuk bisa menyaksikan hilal saat langsung dan tidak memungkinkan mendapatkan informasi dari wilayah-wilayah di negara kita, dari tempat yang lain untuk mendapatkan informasi hasil ru'yatul hilal, ataupun juga terbatas transportasi seperti zaman dulu, maka diperbolehkan menggunakan metode hisab. Makanya zaman dulu banyak kiai-kiai pesantren, masing-masing kampung tuh ada kiainya, penghulunya, mereka menggunakan bikin kalender sendiri. Karena dulu media informasi tidak seperti sekarang. Ya, tidak ada internet di Indonesia waktu itu, tidak familiar dengan hal itu. Kemudian juga transportasi susah payah. Mereka ada di pegunungan, di hutan-hutan. Maka seperti Mama Sempur, ya, eyang saya dulu ketika mereka berada di wilayah-wilayah pegunungan, susah transportasi dan informasi, mereka menggunakan metode hisab, falakiyah. Namun ketika sekarang media informasi mudah diakses, kita wajib mengikuti hasil penetapan oleh waliul amri, oleh pemerintah. Dalam hal ini tim mereka, kita sudah tidak perlu susah-susah kan, pokoknya udah ngikutin aja. Sudah ada pertanggungjawaban dari tim ahli yang melakukan ru'yatul hilal. Jadi tidak perlu dibentrokan antara hilal apa hisab. Sebetulnya bagi tim pelaksana ru'yatul hilal tetap akan menggunakan hisab terlebih dahulu untuk menentukan kapan harinya melaksanakan ru'yatul hilal. Jadi oleh tim pelaksana ru'yatul hilal pun hisab tetap digunakan sebagai ancer-ancer, tapi penetapannya harus dengan ru'yatul hilal. Karena ini tauqifi dari Rasulullah. Bagaimana dong kalau beda negara, di negara kita tidak terlihat hilalnya, tapi di negara lain ternyata terlihat hilalnya. Contoh di Arab Saudi. Jangankan Arab Saudi yang jauh dengan Indonesia. Dulu Madinah dengan Syam itu Suriah, itu dekat. Tidak sejauh Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu sholatnya aja 4 jam kan antara kita dengan Arab Saudi. Ini dengan Syam, Madinah dengan Syam dengan Suriah. Bagaimana? Ada keterangan. Pada babul hilali idza ra'ahu ahlu baldatin hal yalzamu baqiyatul biladi as-sawm. An Quraib radhiyallahu anhu anna Ummal Fadli ba'athathu ila Muawiyah bisyam. Sesungguhnya Ummal Fadl telah mengutus beliau untuk menyampaikan hajatnya kepada sahabat Muawiyah di Syam, di Suriah. Faqala, maka Quraib berkata, faqadimtu Syama, aku sampai ke Syam, ke Suriah itu, faqadaitu hajatiha, lantas aku sampaikan apa menjadi hajatnya Ummal Fadl kepada sahabat Muawiyah, gubernur di Syam. Wastahalla alayya Ramadhana wa ana bisyam, dan aku mendapati Ramadan pada saat aku berada di Syam.
Fara'aitul hilala lailatal jumu'ati, maka aku melihat hilal pada malam Jumat. Tsumma qadimtul Madinah, kemudian aku pulang ke Madinah, sampai di Madinah fi akhir syahri, di akhir bulan Ramadan. Fasa'alani Abdullah bin Abbas, maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepadaku. Tsumma dzakarul hilala, dan beliau membahas tentang hilal. Faqala, maka beliau bertanya, mata ra'aitumul hilala, kapan kalian melihat hilal? Maka faqultu, aku menjawab, ra'ainahu lailatal jumu'ati, kami melihatnya pada malam Jumu'ah. Jumu'ah beda dengan sholatul Jum'ah, ya kan? Usalli fardul Jum'ati. Nah, kalau hari Jumu'ah gitu. Kami menyaksikan hilal tersebut pada malam Jumu'ah. Faqala, maka sahabat Abdullah bin Abbas menegaskan, anta ra'aitahu, apakah engkau menyaksikan langsung wahai Quraib? Faqultu, aku menjawab, na'am, ya. Wara'ahun nasu, orang-orang yang lain juga sama melihat hilal sama pada malam Jumat. Wasomu, dan mereka berpuasa pada hari Jumatnya. Wasoma Muawiyah, dan sahabat Muawiyah juga ikut puasa hari Jumatnya. Faqala, maka sahabat Abdullah bin Abbas menyela, lakinna ra'ainahu lailatas sabti, kami di Madinah ini melihat hilal pada malam Sabtu. Jadi kalau di Syam, di Suriah itu sahabat melihatnya pada malam Jumat, tapi di Madinah melihatnya pada malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukammila 30 aw narahu, maka kami tidaklah memulai puasa sebelum kami menyaksikan hilal tersebut, atau justru kami akan menyempurnakan bilangan bulan yang menjadi 30 hari saat kami tidak mampu melihat hilal tersebut di satu tempat pun, di satu titik pun di negeri kami. Jadi independen saja ru'yatul hilal, nggak perlu kita latah harus ikutan Arab. Fakultu, maka aku bertanya, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi, apakah tidak cukup untuk Anda dengan ru'yah dan puasanya sahabat Muawiyah pada hari Jumat? Faqala, maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, la, tidak cukup. Hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah perintah baginda Rasul, cara yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Jama' bil Bukhari wa Ibnu Majah. Jadi seperti itu caranya memang. Apalagi kalau antara Indonesia dengan Arab Saudi, Indonesia lebih dulu menyaksikan matahari, sedangkan wilayah barat Arab akan lebih dulu menyaksikan bulan. Jadi akan ada perbedaan waktu dan juga umur dari bulan ataupun matahari. Kita di Indonesia bisa mendapati matahari, umur matahari itu sudah lebih tua. Kemudian yang di Arab bisa mendapati umur bulan itu sudah lebih tua dibandingkan di Indonesia. Artinya matlaknya, jarak pandang dan titik pandangnya itu berbeda. Itu akan mengakibatkan hasil dari melihat hilal dengan derajat yang berbeda. Seperti halnya di Madinah dengan di Syam, di Suriah. Di Suriah sudah didapati, di Madinah belum didapati. Padahal jaraknya tidak sejauh Arab dengan Indonesia. Ada pertanyaan? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di yang informasi yang saya dapat, pemerintah awal bulan itu adalah di atas 2 derajat. Nah, itu betul berdasarkan dari keterangan yang mana, atau yang betul itu yang mana menunjukkan bulan itu sudah masuk awal bulan. Baik, jadi ada kesepakatan para ulama yang memang mereka mempelajari astronomi, juga bergabung dengan para pakar astronomi. Melihat hilal itu pada dasarnya harus dengan mata langsung, mata telanjang, di wilayah yang datar.
Seperti mana? Di dekat pantai, garis pantai. Umumnya di situ ataupun di wilayah-wilayah yang tidak ada pohon, tidak ada bangunan, seperti di gurun. Di gurun itu bisa juga. Umumnya sih di pantai, karena kalau garis air itu kan cenderung masih dianggap landai ya, masih dianggap landai bentangannya itu, walaupun ada ombak juga tetap masih dikatakan landai secara pandangan kasat mata sejauh mata memandang itu. Menurut para pakar astronomi, bisanya hilal terlihat di saat cerah, waktu yang cerah itu dengan kasat mata itu di atas 2 derajat. Dan tahun 2021 akhir ada kesepakatan dari Departemen Agama, Kementerian Agama beberapa negara, ya, Malaysia, kemudian Brunei, Singapura, Indonesia, maka digabungkan dengan istilah MABIMS. Nah, Kementerian Agama dari beberapa negara serumpun ini bersepakat bahwa hilal itu hanya bisa terlihat dengan kasat mata jika sudah mencapai 3 derajat dengan elongansi kalau tidak salah 62 itu. Karena kan gini, dalam 1 tahun Masehi kadangkala kalau kita menyaksikan arah barat ke arah baratnya, ternyata bulan itu kadang muncul agak ke sebelah kanan dari barat, kadang persis dari bujur barat, kadang juga agak ke sebelah kiri dari garis barat itu, kadang seperti itu. Sama matahari juga. Artinya kondisi di mana perputaran bumi pada porosnya itu juga mempengaruhi. Terlebih pada saat bumi sedang berada di pusat elipsnya. Tentu kondisi matahari terutama ini juga akan menjauh. Kita pada posisi yang jauh dari matahari dan mengakibatkan udara atau cuaca itu cenderung lebih basah. Artinya awan-awan sangat banyak, curah hujan. Seperti sekarang kan curah hujan tinggi karena kita berada pada posisi yang di titik elipsnya. Sehingga curah hujan banyak ini mengakibatkan sulit untuk bisa memandang dengan kasat mata. Maka ini yang disepakati mengikuti tauqifinya baginda Rasul dengan menggunakan ru'yatul hilal. Tauqifnya. Akan tetapi metode seperti tadi, perhitungan seperti tadi, itu tidak diajarkan Rasul, derajat-derajatnya nggak ada, Rasulullah nggak ada. Ini masuk kategori ijtihadi, mengikuti para pakar ahlinya. Maka kata baginda Rasul, idza wussidal amru li ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika segala sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kehancurannya. Maka dulu Rasul juga tentang pertanian diserahkan kepada ahlinya. Rasul berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengerti tentang urusan duniawi kalian. Nah, Rasul secara tauqifi memberikan sebuah guidance praktek penentuan awal bulan dan akhir bulan dengan ru'yatul hilal. Nah, kemudian perkembangan tentang menggunakan metode falakiyah itu sebagai bentuk ijtihadi, sebagai alat bahasanya gitu ya, walaupun bukan berupa benda tapi ilmu ini merupakan alat. Makanya ada istilah ilmu alat, contoh seperti nahwu, sorof, badiah, bayan, itu kan ilmu alat untuk bisa membaca kita dengan baik dan benar. Nah, astronomi juga merupakan ilmu alat untuk mengetahui tentang posisi matahari ataupun posisi bulan, supaya kita bisa memahami kapan kira-kira melaksanakan ru'yatul hilal. Tetap yang menjadi tauqifnya itu adalah ru'yatul hilal. Jadi tidak hanya cukup dengan hisab wujudil hilal, perhitungan munculnya hilal yang memungkinkan istilahnya imkanur ru'yah. Ini sesungguhnya secara perhitungan ini sudah imkanur ru'yah, sudah memungkinkan bisa terlihat. Tapi karena mendung jadi tidak terlihat. Tapi sebetulnya ini sudah sampai ini gitu contoh. Tetap saja
tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Yang menjadi tauqifnya tetap harus ru'yatul hilal di negeri masing-masing. Ini buktinya sahabat seperti itu. Para sahabat juga banyak yang mereka ahli astronomi juga. Maka dibuktikan para ulama kita dalam sejarah mereka banyak yang menjadi astronom. Itu di awal-awal Islam juga banyak ulama-ulama kita yang menjadi astronom kalau kita melihat sejarah kan. Jadi penentuan derajatnya ini menurut kapasitas keilmuan ahli astronomi. Sama seperti gimana kita menentukan kemaslahatan dalam urusan kesehatan. Tentu kita juga akan merujuk kepada ahli kesehatan seperti neurologi kalau untuk otak kita, ataupun untuk masalah tentang virus, ya. Apa virus? Ahlinya virus apa? Virologi. Jadi tentu kita akan menimbang itu juga. Tentu kita akan menimbang kemampuan ilmiah yang menjadi alat untuk membantu proses pelaksanaan tauqifnya syariah. Begitu kurang lebih. Ada lagi?